dan nanti akan link di Satu Sehat Kemenkes. Itu kami yang bikin dari Ikatan Perawat Gerontik. Dan ada juga platform konsultasi nanti, tinggal menunggu konselornya saja. Platformnya, aplikasinya sudah ada. Sehingga nanti keluarga atau lansia bisa konsultasi, gitu ya. Itu kan bisa untuk konsultasi, kalau ini khusus untuk lansia. Nah, layanan keperawatan di rumah ini didasarkan pada analisis situasi, terutama kepada lansia. Ya, harus dilihat apa sih yang dibutuhkan oleh lansia. Kenapa sih lansia membutuhkan perawatan di rumah? Ya, mekanisme sosial seperti interaksi, partisipasi, kepercayaan, dan adaptasi itu diwajibkan dalam implementasi layanan perawatan di rumah. Kalau di rumah, sebetulnya lansia itu lebih senang dibandingkan di rumah sakit. Dan juga sekarang di rumah sakit itu kan terbatas. Dengan BPJS dibatasi sekian hari, sembuh nggak sembuh pulang gitu. Sehingga perawatan lanjutannya adalah di rumah. Nah, kalau di rumah, itu perawatannya sudah kompleks. Karena melibatkan anggota keluarga yang ada di rumah. Ya, mau tidak mau, caregiver yang memberikan perawatan kepada lansia itu harus dilibatkan. Yang paling signifikan hasil dari layanan yang berpusat pada klien adalah ketersediaan layanan yang tepat waktu, ya hubungan perawatan yang aman, dan kontinuitas perawatan. Jadi walaupun di rumah, lansia untuk saat-saat tertentu yang membutuhkan eh, pemeriksaan lanjutan atau pengobatan lanjutan itu juga harus dirujuk. Tentu melalui puskesmas wilayah sekitarnya, kemudian rujukannya secara bertahap, baru ke rumah sakit. Ya. Nah ini kenapa sih penting lansia dirawat di rumah? Ya, home care ini merupakan komponen integral dari proses post hospitalisasi. Jadi setelah dirawat di rumah jangka panjang itu membutuhkan perawatan lanjutan. Contohnya lansia penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya. Dan home care biasanya lebih murah, harusnya ya. Jangan sampai home care itu lebih mahal daripada perawatan di rumah sakit. Harusnya lebih murah. Dan lansia itu lebih senang dirawat di rumah biasanya. Karena situasi rumah tentu berbeda dengan situasi rumah sakit. Ya, Anda mungkin yang sudah pernah dirawat di rumah sakit bisa merasakan nggak enak dirawat di rumah sakit, walaupun itu VIP sekalipun. Ya, dan di rumah itu bisa memberdayakan anggota keluarga. Kita bisa melatih anggota keluarga sehingga mampu merawat lansia. Itu keuntungannya di rumah, ya. Nah, HHN ini eh, merupakan pelayanan yang diberikan dengan berbagai tipe pasien lansia dengan keterbatasan atau penyakit kronis, misalnya DM, hipertensi, penyakit jantung, osteoporosis, demensia, atau dia banyak lansia yang jatuh mengalami fraktur itu juga perlu pelayanan jangka panjang. Dan lansia biasanya memerlukan pelayanan yang komprehensif dan juga multidisiplin. Jadi tidak cukup hanya perawat saja yang bekerja. Kalau misalnya lansia butuh fisioterapis, ya perawat harus menghubungkan ke layanan fisioterapis untuk memanggil ke rumah gitu. Nah, perawatan di rumah ini biasanya bisa afiliasinya dari rumah sakit atau dari puskesmas atau dari praktek mandiri. Misalnya, lansia pasca dirawat rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu biasanya ada layanan home care. Jadi sudah dikontrak gitu. Jadi lansia berapa kali didatangi, biayanya berapa, itu biasanya dihubungkan dengan agensi yang ada di rumah sakit. Bisa juga dari puskesmas, perawat-perawat yang ya banyak praktek mandiri sekarang yang misalnya memberikan perawatan luka pada pasien yang mengalami luka pada pasien DM itu banyak sekali ya. Nah, tujuan HN ini ya untuk mempertahankan kesehatan lansia tentunya memberikan edukasi atau informasi untuk pencegahan dan juga rehabilitasi. Jadi perawat yang memberikan perawatan itu tergantung pada ini juga yang perlu dipertimbangkan budaya dan keyakinan karena dia dirawat di rumah. Kadang-kadang banyak anggota keluarganya itu yang mungkin agak susah dirubah karena terkait budaya dan sebagainya, terutama yang berkaitan dengan pola diet dan sebagainya itu harus benar-benar bisa diedukasi.
Nah, transitional home health care ini pasca hospitalisasi. Ya, jadi ada transisi dari hospitalisasi ke rumah. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan HHN ya di rumah. Nah, apa saja bentuk-bentuknya? Hospital based home nursing service. Jadi lansia diseleksi selama dirawat yang tadi saya sampaikan ya, dan biasanya mempunyai kondisi spesifik. Misalnya lansia postoperasi, lansia dengan penyakit kronis. Kemudian customized visiting health service, ini juga ada jenisnya. Mengidentifikasi lansia yang membutuhkan perawatan dan memberikan panduan seperti edukasi, promosi melalui home visit yang dilakukan. Kemudian ada juga insurance ya. Identifikasi lansia berdasarkan kehidupan sehari-hari dan kondisi kesehatannya. Nah, beberapa masalah dalam pelayanan yang ditemukan ini adalah ketidakmampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan baik fisik, psikologi, sosial. Ya, khususnya lansia-lansia dengan penyakit kronis. Jadi dia tidak mampu. Banyak lansia mengalami gangguan dalam ADL, activity daily living yang perlu bantuan, misalnya lansia pasca stroke. Nah, ini kan butuh ADL parsial atau total ya yang dibutuhkan oleh lansia. Nah, pelayanan apa yang bisa diberikan di rumah? Ini banyak sekali ya. Contohnya health education. Bagaimana health education terkait nutrisi, terkait pencegahan jatuh, gaya hidup sehat yang harus dipatuhi oleh lansia. Ini semua harus melibatkan keluarga. Karena kalau lansia saja dengan keterbatasan dia mendengar, keterbatasan kognitif, itu nanti nggak masuk. Jadi harus dilibatkan caregiver, bisa personal care, bisa latihan-latihan ya yang diajarkan ke lansia, misalnya latihan senam atau stimulasi kognitif ya seperti itu. Preventive service dan early detection ini juga bisa dilakukan oleh perawat ya, misalnya pencegahan luka kalau luka dikubitus atau luka karena DM, kemudian pemantauan apa namanya tanda-tanda vital misalnya, tes laboratorium yang rutin untuk deteksi dini. Dukungan psikososial ini juga sangat penting ya, seperti konseling pada lansia dan anggota keluarga. Karena anggota keluarga ini penting juga diberikan dukungan psikososial. Biasanya keluarga yang merawat pasien dengan demensia itu mengalami burden atau beban ya, beban merawat. Nah, si keluarganya sendiri agar tidak terbebani ini harus dilakukan edukasi dan dukungan psikososial. Membangun kapasitas anggota keluarga, kemudian pengelolaan penyakit dan follow up, bagaimana anggota keluarga bisa melakukan follow up care. Nah, kontrol infeksi juga ini penting karena di rumah bisa saja terjadi infeksi ya, tidak hanya di rumah sakit. Jadi standar pencegahan dan kontrol infeksi ini harus diterapkan juga di rumah. Jangan sampai nanti perawatan di rumah ya sudah, perawatnya nggak pakai handscoon dan sebagainya itu pada saat perawatan luka dan sebagainya ya. Tetap prinsip-prinsip sterilisasi itu diterapkan walaupun pelayanannya di rumah. Jadi dimonitor bagaimana risiko infeksi itu bisa terjadi pada lansia. Termasuk juga bagaimana kita meningkatkan edukasi ke anggota keluarganya agar lingkungan rumahnya juga bersih dan sehat. Nah, ini model home health care referral ya. Walaupun dia dirawat di rumah, itu perlu ada rujukan kalau dia membutuhkan pelayanan lanjutan sewaktu-waktu. Ya, jadi dari home health care ini lalu dirujuk ke puskesmas. Ya, dari puskesmas itu biasanya ada rujukan. Kalau sekarang rujukannya sudah bertingkat. Dari puskesmas misalnya ke RSUD dulu, RSUD baru ke rumah sakit rujukan yang sifatnya eh, lebih kompleks lagi. Itu tergantung dari kompleksitas penyakit yang dialami oleh lansia. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan keamanan lansia dalam memberikan pelayanan di rumah? Beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam pelayanan di rumah. Medication management. Lansia seringkali mendapatkan banyak obat ya, multifarmasi. Ya banyak sekali obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh lansia.
Ini sering karena memang mengalami berbagai penyakit. Yang hanya satu masalah penyakit kronisnya tidak hanya satu. Bisa lansia dengan DM, hipertensi, mungkin jantung, dan sebagainya. Ini yang harus dikontrol oleh perawat. Dan perawat harus mengajarkan kepada caregiver atau keluarga untuk mengontrol obat-obatan tersebut. Kemudian pencegahan jatuh, unplanned hospital admission. Jadi yang misalnya sewaktu-waktu lansia mengalami kumat, ya, gejalanya yang tidak terplanningkan untuk masuk rumah sakit. Kemudian lingkungan kerja perawat ini juga harus diperhatikan walaupun di rumah. Di rumah itu lingkungannya juga harus aman dan nyaman ya. Outcome dari pelayanan yang diberikan, terutama quality of life-nya pasien. Dan juga manajemen perawatan luka. Ini penting untuk pelayanan di rumah. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana memanage obat-obatan. Ya. Dikatakan bahwa sepertiga lansia di rumah berpotensi mengalami masalah pengobatan atau minum obat yang tidak sesuai. Ya. Ini yang mahasiswa profesi yang sedang lansia yang tidak patuh terhadap pengobatan. Nah, ini kan perlu edukasi dari perawat. Dia DM, tidak minum obat secara rutin juga, walaupun dianjurkan. Ya, karena dia anggap ya toh juga sama, tensinya nggak turun-turun, misalnya bosan dan sebagainya. Ya. Atau TB, lansia juga masih banyak yang mengalami TB paru. Nah, ini kan kepatuhan terhadap obat itu harus. Dan obat-obat yang banyak yang diminum lansia itu harus rutin. Itulah pentingnya edukasi yang diberikan perawat kepada lansia dan keluarganya dan berikan daftar pemantauan obat-obatan, jadwal pengobatan, sehingga mereka hanya melakukan checklist. Jadi ada keluarga yang memantau obat, dia melakukan checklist. Apalagi kalau lansia mengalami masalah kognitif, dia lupa minum obat. Nah, ini pentingnya keluarga untuk memantau pengobatan. Ya. Ini yang dibilang multifarmasi ya, minum obatnya lebih dari 5 obat kadang-kadang ya. Kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan obat ya pada lansia. Nah, ini yang perlu pemantauan. Kalau lansianya tidak punya keluarga, misalnya ada kader yang bisa diberdayakan untuk memantau pengobatan lansia. Ya, intervensinya dengan memberikan informasi yang akurat pada lansia dan keluarga, edukasi tentang obat-obatan, monitor pemberian pengobatan, dan kolaborasi dengan nakes ya dalam pengobatan ini. Nggak bisa hanya perawat sendiri juga. Dan harus disampaikan edukasi apa sih efek samping kalau misalnya tidak minum obat secara rutin, itu keluarganya harus tahu. Kemudian pencegahan jatuh. Lansia sangat beresiko terjadi jatuh karena kemunduran fisiknya. Ya, lansia sudah mengalami masalah dalam koordinasi dan keseimbangan gaya jalan. Kemudian ditambah juga dia mengalami gangguan kognitif, mungkin bingung ya, bingung arah, mau jalan kemana, nggak tahu ada bahaya, nggak bisa menilai ada bahaya di sekitarnya. Sangat berisiko untuk jatuh. 1 dari 5 insiden jatuh memerlukan penanganan. Kadang-kadang lansia yang jatuh mengalami fraktur multiple, nggak hanya satu fraktur. Nah, kalau frakturnya sudah tidak, sehingga lansia tidak mampu untuk melakukan mobilisasi. Ya, jatuh tentunya dapat menimbulkan injury ya, sampai fraktur. Intervensi yang bisa Anda berikan melalui program penguatan otot dan latihan keseimbangan. Ini penting untuk lansia. Ya, pada saat Anda melakukan itu penting sekali latihan keseimbangan ini diprogramkan karena rata-rata lansia mengalami gangguan keseimbangan. Harus ada screening faktor risiko jatuh. Kita cek juga lingkungannya bagaimana, berbahaya atau tidak. Jangan-jangan di rumahnya juga berantakan, perabotan ada di mana-mana gitu. Sehingga sangat memungkinkan lansia kesandung atau mungkin kamar mandinya yang licin, tidak ada pegangannya, tempat tidurnya yang tidak sesuai dengan kondisi lansia. Ini banyak hal yang bisa menimbulkan jatuh pada lansia.
Ya, ini merupakan masalah besar ya, termasuk 14I yang ada pada lansia. Ini masalah jatuh ya. Nah, unplanned hospital admission ini juga kadang-kadang lansia mengalami masalah yang mendadak. Nah, ini keluarganya harus diberikan edukasi, ya, harus diberikan edukasi agar siap sedia. Keluarganya harus diberikan eh, latihan terkait deteksi dini, misalnya deteksi dini gejala stroke pada lansia hipertensi. Dia harus paham sehingga pada saat ada kejadian-kejadian mendadak, keluarga sudah harus siap untuk membawa lansia ke rumah sakit. Ya melalui sistem rujukan yang sesuai tentunya ya. Nah, banyak faktor resikonya polifarmasi yang tadi saya sampaikan karena misalnya obat-obatan mungkin ginjalnya sudah tidak mampu untuk mengelola ya, sehingga berpengaruh kemudian perkembangan masalah baru yang dialami lansia yang sebelumnya tidak ada kan bisa saja terjadi permasalahan luka, kejadian jatuh. Nah, ini faktor risiko. Intervensinya program pencegahan jatuh, manajemen supporting ya untuk lansia, eh, keluarga juga harus tahu mana layanan kesehatan yang 24 jam bisa on call. Sehingga kalau misalnya tidak mampu untuk merujuk, paling tidak panggil dulu tenaga kesehatan ke rumah gitu, untuk penanganan emergensinya. Manajemen kasusnya di rumah, edukasinya, safety dan risiko yang dialami oleh lansia. Juga keluarga diajarkan, diedukasi bahwa sekarang ada misalnya telehealth seperti Halodoc yang sudah ada di Indonesia itu, yang dia bisa langsung konsultasi mungkin untuk penanganan-penanganan dininya sebelum lansia dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian lingkungan kerja perawat ini penting juga ya. Lingkungan kerja yang positif merupakan dukungan juga bagi perawat. Ya, lingkungan melalui kepemimpinan yang kuat dan visible, dukungan organisasi dan kolaborasi. Jadi perawat-perawat yang melakukan perawatan home care ini juga butuh lingkungan yang nyaman. Misalnya dia dikirim dari agensi. Nah, itu juga dari pimpinannya harus memberikan kenyamanan dan keamanan. Misalnya dalam perjalanan selama dia melakukan perawatan di rumah, jangan sampai dia misalnya kalau di rumah kan berisiko sekali ketemu dengan anggota keluarga. Ada anggota keluarganya yang lain yang kasar misalnya. Nah, ini nih harus dilindungi perawat-perawat yang melakukan perawatan di rumah seperti itu. Jangan sampai mendapatkan lingkungan yang tidak nyaman di lingkungan rumahnya. Agensi harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan yang dapat mempengaruhi keamanan pasien dan hasil yang berkualitas. Ya, jadi keamanan pasien dan perawatnya sendiri itu juga harus terjamin ya dari agensi itu. Jangan sampai misalnya on call malam-malam ya dikirim nih perawat perempuan misalnya seperti itu ya. Sebaiknya kan di jalannya juga itu bisa. Kemudian fungsional outcome dan quality of life-nya ini. Tujuan perawatan di rumah mempertahankan fungsi fisik dan mental lansia serta kualitas hidupnya. Ya, bagaimana lansia itu masih bisa berfungsi secara optimal walaupun dengan keterbatasan. Itu yang paling penting. Apa yang bisa dilakukan oleh lansia itu harus dimandirikan. Yang tidak bisa baru dibantu. Ya, kemampuan lansia dan keluarga berfungsi secara mandiri ya dan keamanan di rumah meningkatkan kemungkinan lansia tetap dirawat di rumah karena lebih nyaman ya. Jadi meningkatkan keamanan lansia, kemudian edukasi caregiver, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perawat yang melakukan perawatan di rumah, ya melalui berbagai penyegaran pelatihan yang dilakukan karena kalau perawatan di rumah itu lebih kompleks. Anda kalau melakukan kunjungan rumah ke keluarga, itu segala macam masalah itu ada, segala macam penyakit ada, semua bidang harus Anda kuasai. Makanya kalau mahasiswa praktek
di keluarga dan komunitas biasanya itu ditaruh di akhir agar mahasiswa sudah mendapatkan semua mata kuliah sesuai bidang keilmuannya. Ya, misalnya medical bedah, maternitas, anak, jiwa, ya, gerontik, semuanya harus sudah dapat dulu, baru praktek di komunitas. Karena kalau Anda sudah di keluarga, ditanya sama keluarganya, kan nggak mungkin Anda menjawab, maaf ya Bu, saya belum dapat materi itu di perkuliahan saya, kan nggak mungkin Anda jawab seperti itu. Semua pertanyaan harus bisa dihandle, ditangani. Karena di keluarga, Anda itu lebih mandiri dibandingkan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit udah pasti di situ ada kakak perawatnya, ada tenaga kesehatan yang setiap saat ada di situ. Kalau di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada pembimbing, ada perawat yang ada di puskesmas. Kemandirian itu lebih tinggi. Makanya semua ilmu Anda harus dapat, ya. Nah, intervensi yang dilakukan secara individu itu bisa edukasi dan program spesifik terkait dengan penyakitnya, ya tentunya. Jadi segala segala masalah kesehatan, edukasinya itu Anda harus kuasai. Lalu wound dan pressure ulcer, ya. Jadi bagaimana Anda melakukan perawatan luka, baik luka di kubitus maupun luka akibat dari DM misalnya, ya. Lebih dari sepertiga lansia yang dirawat di rumah memerlukan penanganan luka. Sekitar 42% mengalami luka yang multiple, ya nggak hanya satu luka. Lebih dari 60% karena luka operasi, ada juga luka karena masalah vaskuler pada kaki, dan juga luka dekubitus. Nah, ini telemedicine juga ada, ya sudah, ya, dalam geron teknologi itu sudah banyak dibahas terkait dengan teknologi-teknologi yang bisa dipakai dalam perawatan di rumah. Jadi perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perawatan luka. Ya, banyak sekarang eh, praktek mandiri yang memberikan perawatan luka khusus, perawatan luka. Oke, ini slide terakhir bahwa dalam berespon terhadap populasi lansia mengalami penyakit kronis tentunya, ya, yang memerlukan perawatan jangka panjang. Nah, kita harus bisa memberikan pelayanan yang berkualitas di rumah. Perencanaan pelayanan diberikan berfokus pada identifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh lansia. Tenaga kesehatan seperti apa yang harus memberikan pelayanan. Kemudian training apa yang diperlukan agar tenaga kesehatan mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Termasuk juga penggunaan peralatan-peralatan medis, sarpras, ya, yang dibekali untuk perawat dalam rangka melakukan home visit ke rumah. Dan tentu tingkat keterlibatan keluarga juga. Penting ini dalam pelayanan home care. Ya, kalau tidak melibatkan keluarga, ya nanti pelayanan yang diberikan tidak bisa optimal. Biar bagaimanapun juga 24 jam yang ada di rumah adalah anggota keluarganya yang merawat lansia. Jadi penting pemberdayaan keluarga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, apa bagaimana aplikasi pelayanan home care dalam keperawatan gerontik. Silakan jika ada yang mau bertanya atau klarifikasi, Izin bertanya, Ibu. silakan. Saya Elsa dari kelas A, Ibu. Izin Ya, bertanya. Tadi kan ya. Ibu menjelaskan di akhir bahwa penting pemberdayaan keluarga. Untuk lansia ini kan Mhm. jarang Ibu yang Suaranya kok hilang? apakah sudah terdengar? Suaranya hilang. Sudah terdengar, Ibu? Iya. Ya, saya Elsa dari kelas A. Izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan di akhir bahwa pemberdayaan keluarga itu penting. Tapi kan Mhm. sekarang nggak jarang Ibu lansia yang ditinggal oleh keluarganya gitu, hidup sendiri. Nah, itu gimana Ibu penerapan home care-nya? Terima kasih, Ibu. Iya, oke.
Banyak lansia yang hidup sendiri karena kehilangan pasangan, misalnya, atau anak-anaknya jauh. Ya, kalau Anda sudah pernah praktek di panti belum? Belum. Hmm, belum. Eh, Lansia-lansia biasanya yang mereka orang-orang berada, ya banyak kan ya. Kalau di panti ria pembangunan itu ya, anaknya di luar negeri misalnya, atau anaknya sudah pada kawin, dia hidup sendiri, mereka mengambil jalan untuk pergi ke panti biasanya ya. Kalau itu lansia perkotaan dan lansia yang memang sosial ekonominya cukup tinggi, ya, itu biasanya dia ambil panti-panti swasta karena mereka merasa lebih nyaman. Dia bisa interaksi sesama lansianya daripada di rumah sendiri. Itu hanya dengan pembantu misalnya. Lansia yang apa namanya, yang sosial ekonominya mumpuni. Nah, untuk lansia-lansia yang di pinggiran, misalnya perbatasan perkotaan dan kampung gitu ya, Jakarta juga banyak. Banyak juga lansia yang sendiri karena ditinggal pasangan, hidup sendiri. Ya, anak-anaknya mungkin terpisah atau ada yang tidak punya anak mungkin ya. Siapa yang bisa kita berdayakan? Lansia itu masih punya tetangga kan? Di lingkungan itu ada kader kan? Biasanya untuk lansia-lansia seperti itu, kader kesehatan itu sudah punya dia area wilayah. Perawat di puskesmas itu sudah punya juga area wilayah jangkauannya. Sehingga mereka bisa memantau lansia-lansia yang memang butuh perawatan di rumah, pelayanan jangka panjang, yang mengalami masalah, yang memang butuh caregiver untuk merawatnya. Ya, itu yang sendiri. Ya, kalau lansia masih punya keluarga, walaupun dia jauh keluarganya, ini seperti mahasiswa yang lagi praktek ya, keluarganya misalnya ada agak jauh tempat tinggalnya, tapi masih bisa dipanggil, itu biasanya anggota keluarganya dipanggil pada saat perawatan-perawatan seperti itu. Sehingga ada yang membantu lansianya nanti. Ya, kecuali kalau lansia itu mandiri, masih bisa melakukan activity daily living. Kalau lansia sudah tidak bisa memerlukan bantuan, tentu perlu caregiver yang harus merawatnya. Jadi diberdayakan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya maupun tetangga-tetangga lansia yang ada di sekitarnya. Itu juga bisa merupakan sasaran edukasi kita ya, agar membantu lansia untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi nggak ada lansia, kalau lansia terlantar banget itu biasanya dijaring dinas sosial, dimasukkan ke panti. Itu panti Ciracas, panti Cipayung, panti Bekasi gitu ya. Sudah dirawat di situ dia. Masa malah dapat perawatan di situ di pantinya. Kalau yang terlantar ya. Tapi kalau dia masih punya rumah, masih punya tetangga, masih punya kader, masih punya Bu RT di situ, pasti dia menjadi ya kalau memang membutuhkan perawatan. Oke, itu Elsa. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Silakan. Jelas nggak apa yang disampaikan? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Silakan di SS dulu ya. Ketua kelas. Ini kayaknya banyak yang nggak masuk ya. Hanya 114 dengan saya. Ketua kelas A, B, KI, tolong di screenshot. Iya baik Ibu. Eh, untuk RKI boleh di resign, Ibu juga tolong. Oke. Tolong. Resign. Oke. Okay.
Ya, saya mulai ya. Slide satu, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide dua, satu, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu. Boleh lanjut kelas lain. Oke, silakan. Kelas lain. Iya, baik. Untuk kelas B boleh di raise hand. Kelas, ya, slide satu. Ya, slide dua. Sebentar. If sudah selesai. Ya, untuk kelas A boleh raise hand dan on cam. Slide satu, slide 2. Ya udah Ibu untuk kelas A. Ya, oke.